Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, news update beserta juga dengan beberapa rumor. Bismillah. Terus ada kabar-kabar ya terkait dengan Manchester United. Pemain ini. Gua kutip dari United Exclusive kabar-kabarnya. Apakah dari United Exclusive, dan tentu saja akun ini pun juga mengambil sumber dari sumber-sumber lainnya, misalnya dari Manchester Evening News. Manchester United bisa menghemat berjuta-juta kalau mereka ingin mendapatkan Jonathan David dan juga Angel Gomez dari Lille musim panas ini, karena kedua pemain ini statusnya adalah free agents, jadi tidak harus membayarkan biaya transfer ya ke Lille. Nah, ini menarik. Oke, gue baca dulu aja deh informasi, nanti baru diberikan tanggapan ya, atau membahas. Manchester United telah mengidentifikasi Victor Osimhen sebagai target top mereka di transfer musim panas, dan Old Trafford ataupun rekrutmen di Old Trafford ya, pemimpinnya bahkan ketua rekrutmen di Old Trafford ini tidak mengalihkan fokus ya kepada pemain lain. Chelsea disebutkan menunjukkan ketertarikan di target alternatif, yaitu adalah Victor Gyökeres. Jadi Victor Osimhen ini disebutkan menjadi target utama saat ini untuk lini depan Manchester United. Balik lagi ke Angel Gomez, Fabrizio Romano kali ini mengatakan dan juga mengkonfirmasi bahwa Angel Gomez ini akan meninggalkan Lille dengan free agent, dan kemana dia akan berlabuh ini akan ditentukan beberapa bulan ke depan. Manchester United telah dari Dean Jones Soccer mengabarkan ya kalau Manchester United telah memutuskan untuk memprioritaskan untuk mendatangkan Victor Osimhen. Kali ini Victor Osimhen menerima lebih dari 250.000 pounds per pekan, dan Manchester United berharap ya untuk meyakinkan Victor Osimhen untuk melakukan pemotongan gaji supaya dia bisa datang ke Manchester United ya. 250.000 pounds. Casemiro berapa? 300.000 lebih. Oke. Giovanni Quenda disebutkan oleh Fabrizio Romano ini telah berada di daftar pemain yang diinginkan oleh Manchester United ya selama berbulan-bulan, dan dia pun telah disetujui oleh Ruben Amorim. Oke. Pemain berusia 17 akan berusia 18 tahun, angkanya kabarnya sekitar 40 juta. Ini bukan angka yang murah untuk pemain dengan usia 18 tahun, katakanlah seperti itu. Dan Manchester United akan mengirimkan semacam kayak scout ya, ataupun ya untuk mengamati Osimhen sampai musim ini selesai, dan akan mengikuti performanya dengan detail. Dan mereka pun akan memonitor penampilan Osimhen bukan hanya teknis tapi juga non teknis di luar lapangan, dan melaporkan kembali ke Manchester United, disebutkan oleh media Turki nih kalau nggak salah, Takvim. Oke. Angel Gomez, Jonathan David sudah pernah gue bahas di channel ini. Memang keduanya faktanya memang mereka akan gratisan ya, tapi apakah mereka sesuai dengan kebutuhan sistem Manchester United, itu merupakan pertanyaannya. Tapi kalau gue lihat apakah ada potensi mereka ini bisa masuk ke skema Ruben Amorim, gue pikir sih tetap ada. Cuman dari dua pemain ini, Angel Gomez misalnya, yang gue khawatirkan adalah situasi fisik, di mana dia dari sisi tubuh bukan yang besar ya. Dan Liga Inggris ini kan terkenal dengan kemampuan fisik juga yang sangat keras. Tidak selalu sih, tapi kalau kita lihat misalnya Ruben Amorim menginginkan permainan dengan intensitas tinggi. Intensitas tinggi ini juga menuntut, menurut gue secara ringan amatiran, kemampuan duel yang bagus, perebutan bola yang juga bagus. Angel Gomez memiliki salah satu atribut menurut gue dalam hal distribusi bola. Dia pemain yang kreatif, tapi menurut gue tidak
cukup di situ saja. Butuh juga kemampuan-kemampuan defensif yang bagus, dan ini harus dimiliki oleh bahkan 10 pemain di atas lapangan. Minus kiper tentu saja ya. Bahkan penyerang pun menurut gue juga seperti itu, harus memiliki daya jelajah, daya pressing yang juga bagus. Nah, ini yang gue ragukan dari bukan dari Jonathan David, dari Angel Gomez. Jonathan David gimana? Menurut gue Jonathan David pemain bagus. Gue pernah saksikan dia secara langsung di stadion ketika Belanda beruji coba menghadapi Kanada. Pada saat itu gue sebenarnya tidak terlalu impresif ya terkait dengan penampilan dia di atas lapangan. Tapi mungkin juga karena support yang tidak bagus dari pemain-pemain lainnya. Dan dihadapi juga timnas yang lebih bagus ya adalah timnas Belanda. Tapi gue juga melihat penampilannya di Lille misalnya, di beberapa pertandingan dia tampil, dia pandai memanfaatkan peluang, dia memiliki ketajaman, dia memiliki rekor yang bagus di Liga Prancis. Tapi apakah dia sudah siap ya untuk bermain di kompetisi yang lebih keras, yang lebih tinggi levelnya di Premier League? Di situ pertanyaannya sih. Tapi bahwasanya ada fakta bahwa dua pemain ini berstatus gratisan, ini kan hal juga yang menarik karena Ineos sangat memperhatikan situasi finansial dari Manchester United. Mengenai Giovanni Quenda, tadi disebutkan, menurut gua ya sudah jelas ini, banyak sekali sumber yang mengatakan bahwa dia memang menjadi target dari Manchester United di musim panas nanti. Yang menarik justru adalah Victor Osimhen. Victor Gyökeres by the way dikabarkan bukan ada di daftar teratas ya, dan gue sepakat Gyökeres harganya pasti akan tinggi sekali ya. Sehingga gue nggak tahu Manchester United sanggup atau enggak nih untuk mendatangkan Gyökeres. Tapi itu juga menurut gue bisa jadi situasi dengan Osimhen. Walaupun bisa jadi juga keadaan Osimhen ini lebih lunak. Kenapa? Napoli harus menjual Osimhen. Menurut gue sudah jelas ya, hubungan antara Napoli dan juga Victor Osimhen ini sudah berakhir. Osimhen bahkan sampai dipinjamkan ke Galatasaray. Ini menurut gue dalam rangka ya sudah selesai hubungannya sebenarnya dengan Napoli. Dan gue pikir kedua pihak sama-sama akan mencari jalan keluar di musim panas nanti. Osimhen ingin keluar dari Napoli, Napoli ingin mengeluarkan Osimhen. Dan gue tidak berpikir bahwa Manchester United harus melakukan barter pemain atau segala macam. Enggak, ini bisa jadi hal yang berbeda dengan keluarnya Victor Osimhen. Nah, kemungkinan Osimhen bagaimana? Dari sisi teknis, gue menilai Osimhen pemain yang berkualitas. Gue melihat misalnya ada salah satu gol terakhir yang diciptakan oleh Victor Osimhen ya, ketika menghadapi AZ Alkmaar di Europa League. Golnya kelas banget menurut gue. Dan banyak juga gol-gol lain yang menurut gue memiliki kualitas bagus, menunjukkan bahwa teknis dari Osimhen ini juga bagus. Osimhen 2 musim yang lalu sempat dikaitkan oleh Manchester United. Benedict McCarthy mengkonfirmasi kalau nama Osimhen ada di daftar buruan ya kan, pemain yang diincar oleh Manchester United kalau tidak salah. Tapi memang pada saat itu yang paling top adalah Harry Kane. Tapi kalau gue melihat dari apa yang dilakukan oleh Victor Osimhen secara teknis, sekali lagi di Galatasaray saat ini luar biasa dia. Pindah dari Liga Italia ke Liga yang baru dengan kultur yang baru. Mungkin bisa dikatakan secara kualitas ada di bawah dari Serie A, tapi kan dia juga harus beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan gaya yang baru, dengan banyak hal yang baru, kultur yang baru. Dia bisa melakukannya dengan bagus di atas lapangan. Mencetak gol juga cukup banyak ya di Galatasaray, pun juga di Napoli. Dari situ menurut gua ya dia memiliki kualitas yang bagus. Dari sisi umur pun juga menurut gua ideal ya. 26 tahun. Tapi tadi disebutkan soal masalah gaji. Apakah dia mau menurunkan gajinya? Dan bukan hanya itu sih menurut gue, dia juga harus melihat kenyataan bahwa nampaknya Manchester United ada kemungkinan kan tidak bermain di kompetisi Eropa musim depan. Ini bagaimana? Tidak bermain di kompetisi Eropa, dia diminta menurunkan gajinya. Kalau seandainya dia oke dengan segala hal tersebut, ya gue pikir dia merupakan salah satu pemain yang ideal sih untuk lini depan Manchester United. Terlepas dari pemain-pemain yang ada saat ini di lini depan, misalnya Joshua Zirkzee, misalnya Rasmus Højlund, apakah harus dijual, harus dilepas segala macam. Gua berpikir mau dilepas mau tidak, dengan datangnya Osimhen ini bisa memperkuat kualitas dari lini depan Manchester United. Dan bahkan gua pikir seharusnya tidak dilepas juga tidak masalah sih kalau tidak ada keterpaksaan dari sisi finansial ya. Joshua Zirkzee dan juga Rasmus Højlund, karena Manchester United butuh menurut gua
penguatan kualitas di lini depan dan juga kedalaman dari sisi kuantitas. Cuman sekali lagi ya, pertanyaannya adalah dua hal, yaitu nomor satu dari sisi finansial, di samping juga transfer ke Napoli yaitu akan berapa. Lalu nomor dua adalah ya itu tadi, kemungkinan Manchester United tidak bermain di kasta Eropa musim depan. Bagaimana menurut Sobat Football United kabar-kabar tadi? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.